Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dengan NIM 2109030502155. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi adalah pembagian perusahaan ke dalam unit-unit yang disebut departemen. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik adalah untuk menentukan biaya produk secara teliti. Adapun keunggulan penggunaan tarif departementalisasi dibandingkan dengan tarif tunggal adalah biaya produk dapat dihitung secara teliti. Karena produk yang diproses melalui lebih dari satu departemen akan dibebani biaya overhead pabrik dengan tarif yang berbeda dan berlaku di masing-masing departemen produksi. Pada perusahaan manufaktur, menurut fungsi pokoknya, departemen dapat dibagi menjadi departemen produksi, departemen administrasi dan umum, serta departemen pemasaran. Untuk mendukung fungsi pokok tersebut, perusahaan dapat membentuk departemen jasa. Dukungan departemen jasa ke departemen lain dapat menimbulkan biaya sehingga biaya ini akan dialokasikan ke departemen lain yang dinikmati manfaatnya termasuk departemen produksi. Tarif ini digunakan untuk departemen produksi saja. Pada umumnya, departemen terbagi menjadi dua, yaitu departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen yang terlibat langsung dengan pengolahan produk. Contoh departemen produksi pada perusahaan minum kaleng adalah departemen campuran dan departemen pengalengan. Pada perusahaan mobil, departemen bodi dan departemen perakitan merupakan contoh dari departemen produksi. Yang kedua ada departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang mendukung fungsi produksi perusahaan. Contohnya itu departemen jasa pada perusahaan minuman kaleng adalah departemen listrik dan departemen pemeliharaan. Pada perusahaan mobil pula departemen pemeliharaan dan juga departemen listrik merupakan contoh dari departemen jasa. Biaya langsung dan tidak langsung departemen. Biaya dapat diakumulasikan berdasarkan objek biaya. Objek biaya adalah objek yang dipakai sebagai dasar untuk mengumpulkan biaya, misalnya departemen atau produk. Berdasarkan hubungannya dengan departemen, biaya dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen merupakan semua biaya yang dapat ditelusuri ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut tanpa melalui proses alokasi. Sebagai contohnya itu, depresiasi mesin dan peralatan yang digunakan oleh departemen pengolahan merupakan biaya langsung departemen pengolahan. Biaya sewa gedung yang digunakan oleh departemen perakitan merupakan contoh biaya langsung departemen perakitan. Biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut melalui proses alokasi. Depresiasi gedung yang dipakai secara bersama-sama oleh beberapa departemen dan tidak dapat ditelusuri pemakaiannya secara langsung merupakan contoh biaya tidak langsung departemen. Biaya ini dibebankan kepada departemen pemakaian melalui proses alokasi. Misalnya itu berdasarkan luas lantai. Contoh lainnya juga yaitu pada biaya telepon yang dipakai secara bersama-sama oleh beberapa departemen dan tidak dapat ditelusuri langsung siapa saja pemakaiannya. Contoh kedua ini juga merupakan biaya tidak langsung departemen. Penyusunan anggaran. Anggaran biaya overhead pabrik, departemen produksi, dan anggaran biaya departemen jasa terdiri atas anggaran biaya langsung dan anggaran biaya tidak langsung. Anggaran biaya langsung dan tidak langsung terdiri atas berbagai jenis biaya,
Anggaran masing-masing jenis biaya ada yang bersifat tetap dan ada pula yang bersifat variabel. Pendapatan dasar alokasi. Setelah anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran biaya departemen jasa disusun, langkah berikutnya adalah menentukan dasar alokasi anggaran biaya departemen jasa. Biaya departemen listrik lebih tepat dialokasikan menggunakan dasar jumlah konsumsi (KWH) oleh departemen pengguna. Biaya departemen jasa memberikan jasa kepada departemen pengguna lebih banyak menggunakan tenaga karyawan, sehingga lebih tepat dialokasikan menggunakan jumlah karyawan atau jam kerja karyawan. Adapun beberapa contoh dasar alokasi yang dapat digunakan dan konsumsi jasa masing-masing departemen dijasakan dalam contoh 12.2. Dasar alokasi biaya departemen jasa. Departemen, jumlah karyawan produksi A 40 orang, produksi B 40 orang, jasa 1 10 orang, jasa 2 20 orang. Jumlah KWH, produksi A 200 KWH, produksi B 500 KWH, jasa 1 300 KWH, jasa 2 200 KWH. Jumlah jam kerja mesin, produksi A 1000 jam, produksi B 200 jam. Jumlah jam kerja langsung, produksi A 300 jam, produksi B 1500 jam. Jumlah karyawan 1110 orang, jumlah KWH 1200 KWH. Jumlah jam kerja mesin 1200 jam, jumlah jam kerja langsung 1800 jam. Alokasi biaya departemen jasa. Anggaran biaya departemen produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi anggaran biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan, ditambah dengan hasil alokasi anggaran biaya dari departemen jasa. Anggaran biaya departemen jasa dapat dialokasikan kepada departemen produksi dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode langsung dan metode bertahap dan metode aljabar. Adapun metode langsung, yaitu pada metode ini anggaran biaya departemen jasa hanya dialokasikan kepada departemen produksi saja dan tidak dialokasikan kepada departemen jasa lain. Kelebihan metode ini adalah memudahkan pekerjaan klerikal tetapi memiliki kelemahan dalam mengukur total biaya departemen jasa. Metode ini dapat diterapkan jika selisih hasil perhitungan biaya produk dibandingkan dengan metode lain tidak material atau suatu departemen jasa tidak menggunakan jasa departemen jasa lainnya. Kedua itu metode bertahap. Pada metode ini biaya departemen jasa dialokasikan secara bertahap oleh departemen jasa lain dan departemen produksi. Urutan pengalokasian biaya dimulai dari departemen jasa dengan jumlah biaya terbesar sampai dengan departemen jasa dengan jumlah biaya yang terkecil, sehingga biaya di departemen jasa pertama dialokasikan ke departemen dengan departemen tersebut tidak akan mendapatkan alokasi dari departemen jasa lain. Alternatif lain, urutan pengalokasian biaya departemen jasa dapat ditentukan oleh manajemen. Yang ketiga ada metode aljabar. Metode aljabar dapat diterapkan jika antar departemen jasa saling memberikan jasa. Pada metode ini, biaya departemen jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Setelah alokasi biaya departemen jasa dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik departemen produksi. Adapun caranya yaitu dengan membagi anggaran biaya overhead pabrik departemen setelah alokasi dengan dasar pembebanan atau pemicu terjadinya biaya overhead pabrik setiap departemen. Sebagai contohnya itu dalam menghitung tarif ini, pemicu BOP di departemen A adalah jam kerja mesin dan departemen B adalah jam kerja langsung. Pada tingkat aktivitas diharapkan estimasi jumlah jam kerja mesin departemen A adalah 1000 jam dan estimasi jumlah jam kerja langsung departemen B adalah 1500 jam.
Akuntansi biaya overhead pabrik. Pada akhir bulan, jika produk atau pesanan selesai diproduksi, maka biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atau pesanan dengan menggunakan tarif yang berlaku untuk masing-masing departemen produksi. Baik, itulah penjelasan dari materi saya, yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.